Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, sekarang kita lagi ada di Project El Jata, di lokasinya ada di Citayam, Depok. Nah, sekarang kita baru banget selesai, sekarang itu jam 10 malam. Kita pengerjaannya total di sini ada 20 hari. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu detailnya gimana, semua update-update-nya udah banyak banget gue share di TikTok dari progres awal dan akhir. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu banyak detailnya untuk proyek-proyek kita yang lagi berjalan, kalian juga bisa lihat di TikTok atas nama Tito APR. Nah, nanti kalian juga bisa follow dan kalian bisa tonton terus beberapa singkat-singkat cerita yang ada selama kita proyek yang lagi berjalan. Nah, kita bahas lagi ini El Jata. El Jata ini kita ada ruko. Ini tuh rukonya 3 lantai. Jadi lantai 1 selling area, lantai 2 selling area, dan lantai 3 itu akan ada storage. Nah, di fasad juga ini kita ada full renovasi. Renovasi itu di atas itu kita semuanya menggunakan ACP. Terus kita coating dengan spray Duco dengan mengikuti brand identity atau colornya El Jata sendiri. Nah, jadi kita mulai dari entrance. Nah, entrance ini di sini ada rolling door. Nah, rolling doornya supaya ini nggak kelihatan rolling door, biar supaya tetap estetik, kita di sini bikinin housing. Nah, jadi ini nggak kelihatan ya nantinya rolling door-nya. Jadi kita sebisa mungkin, sedetail mungkin untuk retail store ini benar-benar melihat aspek detail. Jadi kita mau gimana caranya tetap kelihatannya lebih estetik, lebih modern, dan lebih clean look gitu. Jadi ini semua kita menggunakan partisi gypsum. Nah, listnya ini kita menggunakan MDF nih. Jadi list inlay-nya ini kita semua menggunakan MDF. Nah, untuk kacanya atau show window entrance-nya ini kita menggunakan kaca tempered 10 mili gitu. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, jadi ini semua ada kaca tempered 10 mili. Ini frameless, bener-bener tanpa ada kusen aluminium. Kita bikinnya dari kaca tempered dan semua aksesorisnya itu kita pakai Interkey gitu. Ya, biasanya kita pakai Dorma, cuman kita sekarang lagi coba brand Interkey gitu. Menurut kita Interkey itu lebih solid lah untuk masalah aksesoris frameless tempered glass-nya ini. Kita masuk ke dalam ke selling area. Nah, di selling area ini di lantai 1, ini kita lebih banyak fokus di barang-barang hijab, scarf, dan lain-lain gitu. Dan busananya juga ada atasan, ada bawahan lengkap. Cuman untuk detail-detailnya di sini kita banyak untuk menggunakan untuk kepala nih, untuk scarf dan lain-lain. Nah, di sini di belakangnya ini kita bikin ada namanya float panel molding. Nah, ini semua kita custom nih, gitu. Ini menggunakan MDF dan ini kita menggunakan router CNC. Jadi ini benar-benar kita bikinnya custom. Terus habis itu kita spray Duco lagi, menyamakan ambience-nya. Nah, kalau misalnya kalian ngeliat kok lightingnya mewah ya. Nah, kita kalau misalnya untuk develop design itu kita selalu melihat kategori atau produk-produk yang dimiliki oleh brand. Nah, kebetulan El Jata ini merupakan brand muslim hijab yang kita analisa dan kita lihat beberapa mood board produknya lebih dominan ke banyak pattern. Jadi kenapa banyak pattern? Nah, itu dia sangkutannya dari store design itu nantinya lebih ke lighting. Lighting yang kita gunakan itu ini 3000K gitu. Nah, ini 3000K dan untuk downlightnya kita menggunakan 4000 natural. Nah, jadi menimbulkan efek warm di dalamnya. Kenapa kita nggak semuanya pakai 3000? Karena beberapa item produknya mereka pun ada beberapa item basic color. Makanya kita nggak semuanya pakai lighting yang 3000K gitu. Makanya kita mix untuk downlightnya 4000K, untuk spotlightnya itu 3000K. Nah, balik lagi. Jadi semua ini kita bikin custom, benar-benar gimana caranya kelihatan tokonya itu lebih estetik dan lebih clean gitu dan lebih fresh. Nah, jadi kebetulan konsep El Jata ini benar-benar new konsepnya, desain semua itu dari kita semua, sampai ke pengerjaan konstruksi awal sampai ke pembangunan interiornya seperti ini. Nah, ini kita custom. Jadi ini besi hollow 3 kali 1,5. Kita bikin laser cut. Laser cutnya ini kita bikin bener-bener presisi dengan bracketnya. Nah,
Si bracketnya ini kita nempel di holo 3 kali 1,5 yang kita CNC custom ini. Nah, ini kalau misalnya kalian nanti kalau misalnya mau beli atau kalian mau tanya-tanya untuk dipasang di rumah atau di mana, kalian bisa chat ke gua aja, nanti kita bisa fabrikasi custom kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian juga banyak yang mau bikin toko, mau bikin pop-up store atau apapun, kita semua bisa custom di sini. Nah, jadi di sini juga sistemnya, ini kalau kalian lihat di sini, nah ini kita nggak bisa cabut nih langsung ke atas, gitu. Sampai saking detailnya kita bikinnya harus keluar ke sini. Nah, gitu. Jadi di belakangnya ini kita ada locknya. Jadi kalau ada anak kecil nanti naikin baju begini, ini nggak bakal bisa copot nih. Ini nggak akan bisa copot. Nah, jadi ini kita harus masukin dari samping, ada locknya. Nah, ini baru bisa geser. Nah, kita merhatiin sampai fabrikasinya sedetail itu. Jadi kenapa interior itu biasanya lebih mahal dari pembangunan sipil? Ya, memang karena detail itu yang benar-benar kita perhatiin. Contoh seperti ini. Ini kita ada rak ambalan gantung. Nah, ini juga buat scarf. Jadi konstruksinya juga ini kita pikirin semua, gitu. Jadi ini nanti buat display beberapa pattern scarfnya. Terus di sini nanti buat aksesoris juga, gitu. Nah, ini juga nanti ada buat barang-barangnya dia gitu, stok-stoknya ada di sini semua. Nah, ini semua kita bendingnya semua kita fabrikasinya sendiri dan kita custom gitu. Jadi bener-bener di sini kita bikinnya full custom gitu. Jadi dengan finishing powder coating. Jadi kalau retail itu kan jangka panjang, kita juga harus besinya itu bukan duko. Jadi di sini di scratch pun agak nggak bisa nih, karena di sini powder coating semua. Nah, ini bagian cluster mannequin. Cluster mannequin ini kita buat untuk first impression ketika nanti customer masuk, nantinya dia bisa ngelihat keseluruhan produk terbarunya yang ada di cluster mannequin ini. Makanya kita placement dan kita desain di sini. Terus secara ambience di sini itu lebih ke kita mainnya lebih ke white, rose gold. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini lantainya padahal lantai existing, tapi kalau kalian lihat kita pakein list garis inlay. Nah, inlaynya ini kita warnanya pakai bronze gitu. Jadi beberapa detail-detailnya kita masukin semua white, bronze dan rose gold. Jadi benar-benar gimana semua jadi satu pattern. Nah, kalau kalian lihat di frame-frame sini kaca, detail-detailnya juga ini semua rose gold gitu. Jadi kita memperhatikan detail sampai seperti itu. Jadi semuanya panelnya kita bikin custom, terus habis itu frame-nya kita bikin rose gold biar satu ambience. Nah, di sini ini juga kalau kalian lihat dindingnya itu sebenarnya ini kita bikin tekstur. Jadi nggak cuman kita cat putih doang, tapi kita tekstur. Kalau kalian nanti lihat detailnya, nah ini tekstur semua nih, gitu. Jadi sebelum barang itu masuk, sebisa mungkin store itu harus benar-benar mempresentasikan clean-nya toko, look-nya toko, ambience-nya toko sebelum ada produk gitu. Nah, ini juga sama, semua bracket-bracketnya kita custom, shelving-nya kita custom. Nah, ini bendingan itu benar-benar kita semuanya kita bikin roller custom semua, jadi semua derajatnya itu bakal ketemu sama kayak gitu. Dan ini semua ke knockdown. Jadi kalau misalnya kita ada proyek-proyek di luar kota, secara kubikasi kita nggak begitu besar dan lebih efisien kayak gitu. Untuk brand terutama itu yang paling penting, sebagai kita kontraktor kita juga selalu memikirkan efisiensi budget kayak gitu untuk logistik ya terutama. Nah, ini ke knockdown semua nih. Ini ke knockdown semua, semuanya kita finishingannya semua menggunakan powder coating. Jadi bener-bener barangnya ini yang kita bikin kayak keluar dari pabrik. Kalau hasil powder coating itu nggak manual kayak kita duko biasa, dia udah masuk celup. Nanti gua kasih lihat prosesnya. Nanti kita akan kunjungan ke pabriknya. Jadi ketika kita fabrikasi di workshop sendiri, untuk powder coatingnya kita masukin ke vendor untuk proses celup powder coating. Proses powder coating. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, ini RR-nya itu bener-bener presisi semua. Sampai ini pun R-nya kita buatnya satu molding, jadinya di sini presisi semua. Nah, di kasir ini kita kenapa buatnya di tengah? Karena kita ngelihat
di era sekarang itu manpower di dalam toko itu nggak begitu banyak. Jadi kita memposisikan kasir atau enggak kita shopkeeper yang ada di dalam toko ini untuk menjangkau semua area sales gitu. Jadi di sini nanti salesnya ada di sini, dia bisa memonitoring semua area. Nah, table ini kita menggunakan kertas shift terrazzo gitu. Nah, jadi karena ini R-nya cukup cukup, kalau misalnya kita pakai HPL ini akan patah biasanya ditekukan seperti ini. Walaupun kita press atau gimana nantinya patah dan nggak bisa serapih ini di sambungannya. Makanya kita di sini pakai kertas shift PVC film. Ini kita rekomen lah untuk masalah ini. POS juga kita udah set, CCTV udah kita set, speaker semua udah kita set, termasuk ini daerah fitting room. Nah, ini fitting room bahannya juga kita bikinnya dari sweat, ini juga kita custom. Terus untuk tampak depannya juga kita nyamain dengan openingannya, kita bikin agak rounded, dan dindingnya juga ini semua bertekstur. Sampai kalau misalnya kalian lihat detail-detail sudutnya ini kita bikin rounded juga nih. Nanti kita kasih lihat preview detailnya. Nah, ini rounded semua. Nah, ini semua fabrikasi custom, dan ini kalau misalnya wallnya kurang tinggi ini kita bisa adjust. Jadi di sini kita bisa naikin lagi, gitu. Dan sampai hook-hooknya seperti ini kita bikin custom semua, gitu. Nah, terus di sini ada area service. Nah, jadi di sini nanti untuk media promosi atau enggak media brandingnya dia TV. Jadi di sini area spot untuk kalau misalnya nunggu fitting room kita bisa buatin band seperti ini. Nah, ini juga sama, kita bikin pakai float panel dengan ada indirect light atas dan bawah. Dan kita kasihin ada wall dinding lamp gitu. Jadi ada lampu dinding di sini. Ya buat kalau misalnya kalian lihat secara desainnya ini overall estetik banget dan bagus banget. Di sini juga wall moldingnya kita semua custom kayak gitu. Nah, ini kita ada 2 lantai. Kita lihat yuk ke lantai 2-nya. Ini kita benar-benar prosesnya benar-benar baru selesai seperti itu. Nah, ini posisi di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini, nah ini ada media floor di tengah. Di sini juga ada media floor. Nah, di depan sama ada cluster mannequin juga, dan di sini wallnya lebih simple, dan juga untuk masalah frame-nya juga sama, kita bikinin frame-nya rose gold. Terus di sini kita bikin ada, ini bisa tembus ke show window yang tadi. Nah, ini sebenarnya hidden door. Ini kita bikin custom pakai float panel. Nah, ini kita pakai door closer supaya ininya ketemunya lurus. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini masuk tuh ada area show window di sini. Jadi di sini bisa ada mannequin semua gitu. Dan ini kita udah bikinin door closer supaya bisa pintunya terhidden. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut lagi review ke lantai 1. Jadi biasanya kalau misalnya kita renov, kita merhatiin beberapa detail kayak dari lantai 1, lantai 2, semuanya based on desain yang lagi kita kerjain. Kayak gitu. Nah, oke, jadi kalau misalnya kalian tadi udah lihat semua dari lantai 1, dari lantai 2 semua. Nah, kira-kira gimana pendapat kalian? Ini kita akan buka kurang lebih 3 harian lagi dengan waktu pengerjaan kita itu 20 hari kerja kayak gitu. Jadi kita udah selesai dan kita udah serah terima dan kita udah beresin semua, dan kita akan lanjut ke kota selanjutnya, Jogja, Salatiga, Cirebon, dan Rembang. Itu nanti kita akan buka konsepnya seperti ini juga. Nah, jadi
Kalau misalnya kalian pengen tahu detail-detailnya seperti apa, jasa dari kita gimana, kalian bisa cek WA yang ada link di bawah ini. Nanti itu direct WhatsApp ke gua dan tim, itu nanti kita akan follow up. Jadi gitu aja yang gue bisa share Project Elzata yang ada di Citayam Depok ini. Jadi semoga ini bisa menginspirasi kalian dan juga kalian terbantu dengan konten-konten yang udah gue buat. Jangan lupa kalian subscribe channel gue, like, komen, dan share. Gitu aja yang bisa gue sampaikan. Bye.